kita bisa berkontribusi. Karena itulah kenapa ya seminar ini, conference ini dilaksanakan. Kita ingin supaya kita berpartisipasi langsung, ya. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan pembicara-pembicara kita hari ini, ya mereka sudah berkontribusi luar biasa kepada masyarakat, dan mereka dengan segala keahlian, kemampuan dan kerja keras mereka, ada dampak-dampak positif yang kita bisa lihat di masyarakat kita. Dan bukan hanya masyarakat di kota besar, tetapi masyarakat di Indonesia Timur. Bukan hanya masyarakat yang kita anggap ya sebagai ya kelas nomor 1, tetapi anak-anak yang dianggap ya kita kadang-kadang menganggap mereka warga pendidik kelas 2, yaitu anak-anak inklusif. Sehingga hari ini kita berharap wawasan kita dibuka supaya ya walaupun kita ya mungkin kita dari kota besar, kota Jakarta ya, dan kota sekitarnya, tetapi mari kita memulai ya. Kemarin kita sudah ada beberapa pemimpin-pemimpin yang kita berharap ya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia Timur ya. Kita akan mulai membangun masyarakat ya, juga kekayaan yang kita miliki, yaitu manusia-manusia Indonesia yang tadi disebutkan oleh Wamen ya, manusia-manusia yang berguna bagi masyarakat, manusia yang tidak bisa ya walaupun kita menggunakan AI ya, mesin, tetapi ada hal-hal yang lebih daripada apa yang bisa ditawarkan oleh AI, yaitu memanusiakan manusia ya, dan manusia yang bisa bersosialisasi dan berguna bagi masyarakat, berkarakter dan mempunyai integritas yang tinggi untuk membangun bangsa kita. Tanpa berlama-lama, saya ingin memperkenalkan ya pembicara kita yang pertama yang akan memaparkan selama 10 menit ya, dari PowerPoint yang cukup banyak ya. Tetapi akan memilih beberapa yang penting sehingga mungkin nanti akan berkembang pada waktu sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, mari kita ya bertepuk tangan untuk pembicara kita pertama, Insinyur Eka Toba Putra Simanjuntak, Magister Manajemen. Ya, saya perkenalkan di sini ya Bapak pembicara kita yang luar biasa ini. Tadi saya bersyukur punya waktu yang banyak untuk mendengar pengalaman beliau. Adalah Managing Director dari The Willy Toisuta and Associates, Ketua Ikatan Alumni Universitas Kristen Satya Wacana, Direktur Eksekutif Yayasan Nusantara Sejati, Ketua Toba Hospitality Institute, Komisaris dari PT Nano Techno Sarana Medica. Tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan paparan beliau. Silakan Pak. Terima kasih Bu Helen. Terima kasih Bapak Ibu, tadi udah dijelaskan. Saya Eka Simanjuntak. Nah, bahan presentasi saya ini terus terang saya tadi dengan Bu Helen bilang, Bu ini topiknya kayaknya susah ini kalau saya harus ngomong 10 menit gitu ya. Tapi tidak apa-apa karena waktunya sudah seperti itu. Saya akan usahakan sesingkat mungkin. Ya mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi ya, saya ya. Jadi Bapak Ibu, kita mulai dari sini ya. Mungkin sudah pada tahu ya bahwa dalam dunia kita sekarang ini itu ada hal-hal yang mempengaruhi sehingga dunia kita ini berubah gitu ya. Yang pertama teknologi. Kalau teknologi ini kan sudah sejak lama ya, dari tahun awal 80-an kita menghadapi begitu banyak perubahan dari teknologi. Lalu yang kedua, ini juga ada perubahan dalam demografi dunia ya, bahwa di banyak negara itu sudah menumpuk orang-orang yang tidak produktif ya, orang-orang yang usia tua itu dianggap tidak produktif. Nah, ada negara-negara seperti Indonesia yang justru angkatan produktifnya yang tinggi gitu.
Jadi ini membuat dunia ini juga menjadi berubah ya. Lalu isu climate change akhir-akhir ini itu juga menjadi salah satu faktor pendorong kehidupan kita ini menjadi berubah. Nah, Bapak Ibu, kalau yang 3 itu sesuatu yang continuous, tapi kalau yang 2 di bawah itu COVID-19 dan geopolitikal itu membuat menjadi lebih cepat gitu. Jadi kita ingat waktu sebelum COVID itu semua orang bilang, belum lah, Indonesia ini nanti masih lama gitu. Tapi begitu COVID, wah, orang di pelosok manapun tuh harus bisa Zoom gitu ya. Nah, geopolitikal ini juga tiba-tiba muncul perang-perang Rusia, Ukraine, lalu kemudian sekarang Israel dan yang lain itu juga memberi perubahan, membuat perubahan itu makin cepat. Nah, ini ada istilah yang namanya VUCA. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa dunia ini menjadi berubah ya, volatile, perubahannya tidak jelas, tidak bisa diprediksi dan sangat kompleks, dan juga kita pikir perubahannya itu akan ke kanan, ternyata dia ke kiri gitu ya. Jadi saking cepatnya dan begitu banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat ya, ini saya dapat dari World Economic Forum. Dalam 2 tahun ke depan, inilah resiko yang akan kita hadapi ya. Misinformation and disinformation. Ini yang berbahaya adalah kalau informasi hoax itu masih manusia yang buat, itu kita masih bisa deteksi. Kalau ini AI yang akan memproduksinya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya ya. Extreme weather kita sudah merasakan itu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri yang 2 tahun, yang 10 tahun ini yang lebih parah lagi nih Bapak Ibu. Bayangkan ada critical change to earth system. Lalu dia bilang biodiversity loss and ecosystem collapse. Ini hal-hal yang banyak dibicarakan, tapi kita masih, sepertinya dunia ini masih pikir, ya kita tunggulah gitu ya. Tapi ini kelihatannya sesuatu yang kita tidak bisa tunda-tunda gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau di sisi pendidikan, maka itu akan ada banyak ya perubahannya. Jadi perubahan-perubahan itu menuntut di masa depan itu, saya nggak tahu nih, kalau adik-adik yang Gen Z, Gen Alpha tentu akan mengalami ini ya. Kalau kita yang udah bentar lagi di atas 60 ini udah nggak terlalu penting gitu ya. Digital literacy dan tech savviness, critical thinking and problem solving, ini bagi anak-anak generasi alpha itu tidak masalah buat mereka. Tapi ke bawahnya itu Bapak Ibu, itu yang mereka harus dilengkapi skillnya. Adaptability and resilience, emotional intelligence, ini menjadi masalah di generasi-generasi Z dan alpha ya. Kalau kita bicara ini juga Bapak Ibu, di Indonesia ini harus dipisah antara anak-anak yang tumbuh di kota dengan anak-anak yang di desa dan di pedalaman ya. Yang di kota mungkin sudah bisalah agak sedikit memahami ini. Tapi kalau kita ke pinggir, jangankan anaknya, gurunya aja, orang tuanya belum tentu paham ya. Nah, core skill seperti ini yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang yang di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Kita lihat technology driven, lalu healthcare and biotechnology, sustainability and green jobs. Pekerjaan itu akan banyak, itu bidangnya seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang akan terjadi di masa depan ya. Industri itu akan mau tidak mau itu akan pakai AI, automation, ya, robot. Kenapa? Karena bisa bekerja 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, dan nggak komplain. Dan itu akan menjadi sangat efisien. Katanya AI itu bisa bikin 100 kali lebih, bahkan 1000 kali lebih efisien daripada manusia gitu ya. Lalu tadi itu Bapak Ibu, pergantian jenis pekerjaan itu ya, akan banyak sekali pekerjaan yang hilang ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau kita semakin hari mobil listrik itu akan semakin banyak, maka pom bensin akan tutup. Itu ada ratusan ribu orang yang bekerja di pom bensin.
kita belum bicara soal bengkel. EV itu mesinnya itu nggak seperti mobil yang fosil kan. Itu bengkel itu tidak akan seperti sekarang. Lalu itu orang-orang yang bekerja atau yang sekarang di SMK sedang belajar ilmu tentang itu akan bagaimana? Apa yang kita akan lakukan terhadap mereka? Ya. Lalu yang ketiga ini, Bapak Ibu, akan terjadi perubahan dalam dunia ini begitu cepat, sehingga yang namanya belajar itu tidak bisa hanya 1-2 kali. Bapak Ibu bekerja, terjadi perubahan, belajar. Bekerja, belajar. Bekerja, belajar. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan masuk sekolah, keluar sekolah, masuk sekolah, keluar sekolah. Ya, tidak mungkin. Begitu Bapak Ibu ingin belajar sesuatu gitu, kuliah 4 tahun lagi udah berubah lagi, nggak dipakai lagi. Itu resikonya ya. Lalu new kinds of work. Kedepan itu orang bekerja itu, yang bekerja menjadi karyawan tetap itu akan sedikit. Satu orang itu bisa mengerjakan 10-15 pekerjaan dengan perusahaan yang berbeda-beda. Ya. Silakan. Jadi dalam ini dugaannya nanti prediksinya, prediksinya itu setiap orang itu akan memiliki pekerjaan mungkin lebih dari 10 ya. Nah, implikasinya apa Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah lifelong learning. Orang harus bisa belajar sendiri, tidak bisa lagi mengandalkan harus sekolah. Ya, karena itu tadi yang saya bilang, masuk sekolah, lulus, udah berubah lagi. Nah, ini satu yang agak berbeda ya. Vocational training itu dibutuhkan oleh semua orang, bukan hanya anak SMK. Ya. Lulusan SMA, lulusan S1, lulusan S2 itu butuh vokasi. Sementara sekarang ini yang vokasi itu hanya SMK. Ya. Lalu ini generation gap ini Bapak Ibu yang kita tidak sadari. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang berita di koran, ya, itu kekerasan antara siswa dan guru, itu masalahnya ini. Anak-anak gen alpha yang cerdas, yang ilmunya, informasinya itu sangat banyak. Ketika gurunya ngomong salah, dia kritik, gurunya nggak bisa terima. Karena dia gennya itu gen XY, yang kita masih mempersoalkan sopan santun. Buat anak alpha itu, sopan santun itu bukan seperti itu gitu. Nah, ini jadi persoalan sekarang. Nah, ini yang terakhir adalah ini, many current teaching and learning practices itu sudah tidak tepat gitu. Logikanya gini Bapak Ibu, guru-guru sekarang ya, informasinya itu kalah banyak dengan siswanya. Jadi kalau namanya transfer of knowledge itu sudah tidak relevan. Ya. Lalu ini ya, what education should do. Jadi secara umum sebetulnya itu salah ya, fokus on foundational skill itu maksudnya. Ya. Di dalamnya itu termasuk soft skill, terus karakter itu penting karena banyak yang mengatakan bahwa gen alpha dan gen Z itu dari sisi karakternya itu kurang tough gitu ya, terlalu gampang menyerah. Jadi itu salah satu yang harus diperbaiki. Tadi itu saya udah ngomong bahwa pendidikan umum sama vokasi itu bukan substitusi, tapi dia harus complementing. Semua orang itu akan butuh vokasi ketika dia menghadapi pekerjaan yang memang membutuhkan skill tertentu gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekolah, kuliah, belum tentu ilmunya itu sesuai dengan dunia kerjanya. Kalaupun ketika kerja pertama masih sesuai, tapi bisa jadi pindah ke pekerjaan yang beda lagi. Di situ dibutuhkan kemampuan untuk belajar mandiri itu. Ya. Nah, yang masalah buat kita itu kan guru ya, yang tiga ini guru. Bagaimana kita harus mengupgrade gurunya? Bukan hanya sekarang ini ngomongnya soal gaji, tapi kompetensinya seperti apa? Ya. Jadi Kemdikbud itu harus membangun sistem bagaimana supaya guru itu antara kompetensi
karir dan kesejahteraannya itu inline gitu. Lalu, nah ini yang menarik, universitas itu yang sekarang ini udah harus ganti semua. Istilahnya di sini open menu, ya. University without wall itu maksudnya gini Bapak Ibu. Kita nggak bisa lagi jurusannya itu pertanian, ekonomi. Mahasiswa itu harus dibolehkan mengambil mata kuliah yang sesuai dia mau nanti jadi apa. Ya. Kalau dia mau jadi psikolog yang menggunakan teknologi, maka dia boleh mengambil mata kuliah yang berbeda-beda dari setiap fakultas itu yang sesuai dengan tuntutan bidang kerjanya. Misalnya dia juga harus belajar AI, jadi dia harus bisa mengambil mata kuliah AI misalnya, atau programming, atau teknologi yang lain. Jadi ke depan itu tidak ada lagi itu fakultas-fakultas, ya. Kalau memang kita ingin mengikuti perkembangan, ya. Lalu universitas, ya, semakin dituntut untuk melakukan banyak penelitian. Jadi nanti kalau akreditasi pendidikan tinggi itu unggul, tapi penelitiannya kecil, itu aneh gitu. Kenapa? Bapak Ibu coba bayangkan aja sampai hari ini, di mana universitas kita yang sudah fokus pada sustainable development, ada nggak yang bidangnya itu mendalami, yang riset tentang itu? Lalu tentang teknologi, ya tadi juga bicara tentang anak berkebutuhan khusus saja kita nggak punya universitas yang fokus pada itu. Lalu kita juga mau bicara tentang kurikulum masa depan. Siapa di Indonesia ini yang fokus meneliti tentang itu? Ya, belum ada. Kita bilang ke depan kita harus pakai teknologi. Pertanyaan, teknologi yang seperti apa? Apa teknologi? Jadi sekarang gini, kita masih berpikir masa depan dengan pola pikir sekarang. Padahal kita ngomong 2045 itu 20 tahun lagi kan. Sementara Bapak Ibu lihat, COVID itu baru 5 tahun yang lalu. Begitu luar biasanya perubahan yang terjadi dalam 5 tahun ini. Jadi coba bayangkan bagaimana kita mau memprediksi 20 tahun lagi kalau tidak ada orang yang fokus melakukan itu, ya. Nah, ini saya buru-buru jadi beberapa saja ini ya Bapak Ibu. Kalau pertama yang kita harus lihat itu adalah outputnya. Kita mau menciptakan lulusan yang seperti ini, ya. Nah, kalau mau menciptakan yang seperti ini, maka kita balik. Inputnya itu seperti apa? Ini sebenarnya yang harusnya ada teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Karena teknologinya itu bukan sekadar gaya-gayaan seperti sekarang. Kita hanya karena orang lain pakai komputer yang dengan spesifikasi tertentu kelihatannya keren, lalu sekolah beli gitu. Ya. Lalu soal UV, ada yang pakai Google kamera segala macam itu sebetulnya sesuai dengan kebutuhannya atau tidak gitu, atau hanya kita ingin gaya-gayaan saja, ya. Jadi basic skill, ya, literasi, numerasi, science, dan digital skill. Sebetulnya digital skills ini juga mencakup pada AI, ya. Positive discipline itu karakter. Lalu soft skill, ya, Bapak Ibu, yang namanya long life learning itu yang dibutuhkan itu sebetulnya soft skill. Kemampuan berpikir kritis itu soft skill. Kemampuan analitik itu soft skill, ya. Memilah-milah data yang mana yang benar, mana yang salah. Ini tidak pernah diajarkan di perguruan tinggi kita. Kalaupun ada yang punya soft skill itu Bapak Ibu, kita dapatnya itu by accident bukan by design. Nah, ini yang perlu dilakukan ke depan. Nah, kemudian kalau output, input, baru kita bicara proses. Nah, learning approach itu yang paling ketinggalan kita. Selalu di kelas itu masih guru mengajar itu satu arah, ya. Lalu juga tidak pernah interdisciplinary, ya. Jadi dalam satu kegiatan itu belajar beberapa topik gitu, ya. Lalu yang paling penting itulah discovery learning. Anak-anak itu harus didorong mencari ilmunya, bukan dicekoki gitu, ya. Jadi itu bedanya. Makanya dia harus project based learning. Di kita ini udah banyak nih project based learning katanya,
tapi fokusnya pada output. Jadi yang dipamerkan itu anak melakukan anak sekolah itu punya project, misalnya menari, ya. Yang difokuskan itu adalah ketika mereka menampilkannya. Padahal proses pembelajaran itu adalah sebelum mereka menampilkannya, bagaimana mereka memilih tarian mana yang harus ditampilkan, siapa yang akan menari bagian mana, siapa yang. Jadi pada prosesnya itu sebetulnya pembelajarannya. Jadi harusnya kalau sekolah itu membuat project based learning, itu harus dirancang skill-skill apa yang mau dikembangkan. Kalau sekarang project based learning di sekolah kita adalah yang repot siapa? Orang tuanya. Anaknya tinggal menampilkan, ya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ibu berapa menit? 2 menit lagi. Oke. Jadi ada yang paling penting, ya Bapak Ibu, teman-teman, kita itu harus merubah mindset. Jangan kita ingin mempersiapkan masa depan dengan mindset yang sekarang. Bahkan masih ada nih yang mindsetnya malah masih udah lewat gitu. Ya. Kita harus melihat masa depan itu dengan mindset masa depan gitu. Ya. Misalnya anak-anak di daerah tertinggal itu, ya, persoalan-persoalan itu bisa diatasi dengan teknologi, bisa. Tapi dia dengan konteks yang berbeda. Misalnya di Papua, kekurangan guru. Ya, oke, kita menggunakan apa? Robot AI. Ya, oke. Tapi itu kan harus dikombinasikan juga dengan guru. Bagian mana yang harus diajarkan oleh AI, mana yang tidak. Gitu ya. Lalu materi apa yang harus diajarkan. Nah, karena ke depan itu fokusnya itu bukan pada knowledge, tapi pada skill. Ya, knowledge itu justru pada pendidikan dasar itu hanya medium. Jadi kalau misalnya gini ya Bapak Ibu, kalau belajar tentang teorinya siapa ini? Teori Darwin. Ya. Yang penting itu kan logikanya. Kenapa teori Darwin itu? Gitu ya. Jadi bukan pengetahuan, tapi itu alat untuk mengembangkan logika gitu. Karena apa? Kalau itu pengetahuan sama pengalaman seperti saya Bapak Ibu. Saya kuliahnya pertanian, tapi tidak pernah bekerja di pertanian. Tapi saya kemudian bekerja di bidang lain, saya harus mampu belajar bidang itu. Karena kalau saya tidak punya kemampuan belajar sendiri, masa saya mau sekolah lagi gitu. Ya, sama seperti tadi itu. Apakah semua orang yang sekarang ini bekerja di pom bensin, ketika pom bensinnya tutup, mau kita suruh kuliah gitu? Kan tidak mungkin ya. Jadi mungkin 10 menit hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu Bu Helen. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Topik kita adalah elevating ya our education. Tapi kalau kita melihat pemaparan dari seorang yang sudah terjun secara langsung dalam hal ini, ya untuk kita ya ini seperti loncat katak ya, kita harus meloncat dan loncatannya juga ya pijakannya mungkin yang harus kita lihat bagaimana kita bisa meloncat sejauh itu. Sebelum mari kita ya mulai mengendapkan dulu, tetapi pembicara yang kedua ya adalah seorang yang juga pakar dalam pendidikan ya, dan kalau kita melihat begitu sulitnya untuk memahami elevation ya, loncatan atau lonjakan yang harus dilakukan karena kita lahir ya mungkin kalau saya lihat ya masih muda-muda ya lahir di era digital. Nah, tetapi ada hal yang mendasar ya, bagaimana sih sebenarnya proses pendidikan itu harus dicerna sedemikian rupa dan juga bisa dimengerti dan menolong anak-anak yang selama ini kita menganggap bahwa cara mereka belajar harus diolah sedemikian rupa sehingga mereka juga memahami. Dan ada pakar-pakar yang punya kepedulian ya, yaitu anak-anak yang mempunyai keterbatasan atau keahlian khusus sehingga
cara mengajar dan mempersiapkan mereka untuk era digital ini, 5.0 ini, pasti harus ada kiat-kiat tertentu. Mari kita sambut pembicara kita yang kedua, yaitu saya mesti lihat nama lengkapnya ya. Oops, sorry ya. Adalah Dr. Dante, Ibu Dr. Dante Rigmalia, MPD. Terima kasih kepada teman-teman RAPI dan seluruh jajaran ya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan izin saya agak nyender sedikit. Saya kenalkan diri saya dulu 2 menit ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya punya nama isyarat saya seperti ini. 2 jari ke sini, ke telinga, dan sisa 3 jarinya ke kepala. Kenapa? Karena saya penyandang disabilitas ganda. Saya menggunakan alat bantu dengar untuk telinga kiri kanan saya ya, sangat kecil ya, nggak kelihatan ya. Ya, ini di telinga kiri dan telinga kanan. Ada 2. Kenapa hari ini saya nggak pakai? Karena saya ada sakit yang lain, jadi ketika sakit yang lain dipasang alat bantu dengar itu memekakkan telinga dan sakit kepala. Maka saya harus buka. Saya berkomunikasi dengan membaca gerak bibir, mendengar tetapi tidak utuh, ada transcribe di handphone saya yang akan mengubah suara menjadi tulisan. Sehingga kalau saya menunduk, bukan saya tidak fokus kepada orang, tetapi saya berusaha mengakses apa sih yang sedang dibicarakan dengan saya membaca dari handphone saya. Kalau saya tidak bisa mengakses dengan handphone, maka saya akan membaca gerak bibir. Saya perlu jelaskan karena beberapa salah tafsir. Ketika orang bicara, terutama lawan jenis, saya lihat wajahnya, saya lihat gerak bibirnya. Dan ada yang sampai mengatakan ke saya, kenapa Bu Dante katanya ngeliatin saya terus? Oh iya, saya lupa jelaskan bahwa saya adalah pembaca gerak bibir. Yang kedua, 3 jari ke kepala saya itu karena saya disleksia. Disleksia itu hambatan neurologis yang mengakibatkan saya seringkali tidak ingat ketika udah berjumpa berkali-kali dengan banyak orang, dengan orang secara intens, saya lupa lagi. Jadi teman-teman jangan baper kalau saya lupa, tanya saja, meskipun saya tidak ingat di mana pernah ketemu. Saya bekerja di Komisi Nasional Disabilitas. Ketika sekolah, karena saya disabilitas ganda, saya drop out dari SMA dan mengalami kekerasan sampai 2 tahun saya harus di rumah karena saya depresi. Saya tidak bisa menerima keadaan dan menyalahkan dunia, termasuk menyalahkan Tuhan, tapi akhirnya punya seorang ibu yang sangat luar biasa, yang akhirnya memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti ujian paket persamaan. Pak Rul bantu keluarin. Dengan ujian paket persamaan itulah, maka saya bisa masuk mulai dari D2 PGSD. Saya masuk D2 PGSD, kemudian S1, S2 pertama saya drop out lagi. Karena saya seringkali datang ke kampus, saya salah jadwal. Harusnya saya harus jadwal Senin, saya lihatnya yang Selasa. Jadi kelirunya banyak. Tidak ada dukungan, saya drop out. Saya masuk S2 yang kedua di program studi pendidikan kebutuhan khusus. Menopang sangat kuat saya, karena orang-orangnya, para dosennya mengerti dan paham bahwa disabilitas harus seperti apa, dan teman-teman saya banyak yang disabilitas. Sehingga mereka tahu, tapi prodi itu prodi yang tidak saya inginkan. Sebenarnya saya ingin di prodi yang pertama. Tetapi tidak ada dukungan. Tapi mungkin Tuhan sudah menentukan seperti ini, dan saya lulus dengan cum laude. Saya berkesempatan S3 tanpa tes, dan juga saya masuk di kegiatan di summer school di University of Oslo, Norwegia. Pengalaman itulah membawa banyak hal ya dalam kehidupan saya untuk membantu anak-anak, sehingga saya berangkat dari seorang guru, saya pahami anak-anak yang kesulitan harus seperti apa, dan akhirnya bisa duduk di Komisi Nasional Disabilitas. Izin 2 menit saya sampaikan terkait dengan siapa Komisi Nasional Disabilitas dan kenapa kita semua perlu tahu Komisi Nasional Disabilitas, karena kami sangat berharap pengarus utamaan isu disabilitas bisa kita lakukan oleh semua pihak. Ya, boleh dibantu saja. Saya punya koordinasi visual motorik saya nggak bagus, jadi kalau harus klik ke atas jadi ke bawah. Tadi
di itunya sebenarnya ada. Nggak apa-apa, ini aja. Nah, tugas kami adalah melakukan slide yang pertama tadi, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi atas upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi disabilitas oleh semua pihak. Jadi mitra kami adalah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan non-pemerintah. Kemudian kami punya 4 fungsi. Pertama adalah melakukan perencanaan kegiatan Komisi Nasional Disabilitas dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Kemudian melakukan advokasi, lalu melakukan pelaksanaan kerjasama, dan juga melakukan pemantauan dan evaluasi. Sehingga cara kerja kami adalah kami berkoordinasi, kami berdiskusi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tentang bagaimana pemenuhan hak disabilitas. Next slide. Dari kami bekerja sudah 3 tahun, dilantik oleh Bapak Presiden itu Desember 2021 ya. Jadi kami sudah 3 tahun dan kami melihat ada 6 isu pemenuhan hak bagi disabilitas yang masih tertinggal. Yang pertama adalah terkait dengan penyandang disabilitas itu punya hak bebas dari stigma. Ternyata faktanya sampai saat ini penyandang disabilitas belum bebas dari stigma karena ketika orang tua mendaftarkan ke sekolah dengan bahasa yang halus, guru kepala sekolah mengatakan, mohon maaf, kami belum dilatih, kami belum punya sarana prasarana, dan alasan lain. Kemudian ketika bekerja, mereka tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, hanya dipekerjakan dalam keadaan atau kondisi pekerjaan yang sangat rendah. Misalnya sebagai tukang sapu, tukang jaga, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan sangat tertinggal. Penyandang disabilitas rata-rata lulusan SD itu sejumlah 30%. Dan lulusan SMP 14%, lulusan SMA 11%, dan lulusan perguruan tinggi 5%. Ini kata BPS 2020. Jadi masih sangat tertinggal. Kemudian terkait dengan kesehatan, banyak hal terkait dengan disabilitas, mereka terus terpuruk karena tidak mendapatkan layanan kesehatan. Ketika mereka harusnya mendapatkan terapi, mendapatkan obat-obatan dan layanan lainnya, kami masih menemukan penyandang disabilitas usia 15 tahun dilahirkan cerebral palsy ke rumah sakit hanya 1 kali pada saat dilahirkan. Setelah itu tidak ada informasi kepada orang tua, tidak ada layanan yang datang untuk bagaimana orang tua bisa memberikan dukungan kepada anaknya. Sehingga anak-anak ini tidak mendapatkan pengembangan yang baik. Padahal kita tahu bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. Ketika kita bicara hak asasi, maka hak ini harus diberikan tidak melihat kondisi dia disabilitas atau tidak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sosial. Kesejahteraan sosial masih tertinggal. Kenapa? Ketika berbicara rehabilitasi sosial, teman-teman penyandang disabilitas seringkali tidak terdata. Ya, tidak terdata sehingga untuk mengakses BPJS kesehatan mereka juga kesulitan. Kemudian pekerjaan, tadi mereka bekerja, sebagian besar bekerja di sektor informal. Dan berikutnya di pendataan mereka belum terdata sebagai disabilitas di sistem administrasi kependudukan sekalipun. Di Indonesia penyandang disabilitas yang tercatat di Adminduk kurang dari 800.000. Padahal WHO mengatakan jumlah penyandang disabilitas adalah 10% dari populasi. Kalau kita punya 280 juta, berarti 28 juta sesungguhnya penyandang disabilitas. Next slide. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami ingin sampaikan tentang terminologi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu siapa. Mereka adalah yang mengalami keterbatasan baik fisik, intelektual, mental, dan atau sensori dalam jangka waktu lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, kami highlight ada berpartisipasi dengan lingkungan dengan tanda merah. Kenapa? Karena seringkali kondisi disabilitas itu tidak masalah untuk dirinya. Pada saat apa? Pada saat ada dukungan yang baik, maka kedisabilitasannya itu bisa diminimalisir dan ada dukungan sehingga mereka bisa tetap mendapatkan haknya. Next slide, ada 22 hak ya untuk penyandang disabilitas, hak hidup, hak bebas dari stigma, hak pendidikan, haknya sama dengan non disabilitas.
Untuk anak dengan disabilitas ada 7 hak spesifik tambahannya: hak tumbuh kembang, hak dilindungi dari kekerasan, pelecehan, dan tindakan diskriminasi lainnya, serta hak lain yang harus ada untuk anak dengan disabilitas. Dan untuk perempuan dengan disabilitas ada 4 hak spesifik tambahannya, termasuk hak untuk memiliki otonomi atas kontrasepsi, memilih atau tidak untuk kontrasepsi, hak kesehatan reproduksi, itu adalah hak tambahan untuk perempuan dengan disabilitas. Next slide. Iya, saya ingin masuk ke tentang pendidikan. Apakah teman-teman setuju dengan kami bahwa pendidikan secara signifikan memengaruhi kehidupan manusia, termasuk para penyandang disabilitas? Sepakat ya teman-teman ya. Tapi faktanya seperti apa? Di awal saya sudah sebutkan, sangat tertinggal. Kalau Pak Eka tadi mengatakan bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya sangat merasa, ya ampun, penyandang disabilitas ada di mana sekarang gitu. Ya, sementara 5 tahun ke depan perkembangannya seperti itu gitu. 10 tahun seperti itu. Lalu gimana nasib dengan penyandang disabilitas itu? Next slide. Ibu dan Bapak, secara regulasi kita sudah punya banyak regulasi, mulai dari Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian ada Permen Ristekdikti 46 tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan layanan khusus di perguruan tinggi, lalu ada tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik, dan ada Permen Dikbud-Ristekdikti Nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, mulai dari satuan pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Regulasinya sudah sangat jelas bahwa penyandang disabilitas harus diberikan dukungan, tetapi faktanya seperti apa? Kita masih melihat kesulitan-kesulitan dialami oleh penyandang disabilitas untuk bisa mengakses pendidikan. Next slide. Mandat hak menurut Undang-Undang 8 tahun 2016 untuk penyandang disabilitas ada pada pasal 10, yaitu hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan juga mendapatkan akomodasi yang layak, sebagai peserta didik. Dan pasal 42 bahwa setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi unit layanan disabilitas pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membentuk unit layanan disabilitas. Next slide, 2 menit lagi. Ibu dan Bapak, ini fakta ya. Berdasarkan Susenas 2018 bahkan menyatakan penyandang disabilitas yang lulus perguruan tinggi hanya 2,8%. Next slide. Kemudian kita tahu bahwa pendidikan itu berdasarkan statement Salamanca, semua anak dapat dididik walaupun mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang sangat berat. Sehingga saya sangat setuju dengan Pak Johannes Surya bahwa tidak ada anak yang tidak bisa belajar, semua anak bisa belajar. Yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu bagaimana cara mengajari mereka dan mengajar mereka dengan metodologi yang benar. Next slide. Nah, Ibu dan Bapak, kami juga ingin sampaikan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mendukung setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, dan terkait dengan kurikulum nasional. Dan kita juga kemarin selain di peta jalan pendidikan, Pak Eka, kami sedang menyusun dengan Kemendikbud peta jalan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan akan seperti apa. Jumlah guru yang terbatas, fasilitas pendukung lain, kapasitas guru yang masih harus kita kuatkan, itu menjadi isu-isu di dalam peta jalan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Nah, Ibu dan Bapak, pendidikan inklusif itu menginginkan beberapa hal. Pertama, mempermudah lingkungan belajar mengajar, ya. Guru dan anak didik menyambut dan menerima tantangan dan keuntungan dari perbedaan. Lalu kondisi belajar mengajar dikembangkan dengan pemenuhan akan kebutuhan individu anak, dan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berhasil.
Dan berikutnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan atau hambatan baik fisik, sensori, mental, intelektual untuk mengembangkan dirinya ya. Kemudian mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Nah, Ibu dan Bapak, ini pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Bagaimana semua anak dapat memperoleh pendidikan berkualitas dan yang bermakna di dalam lingkungannya yang dialami dalam setting inklusif. Tadi di awal kami di meja berbicara bukan lagi terkait bagaimana pemerataan, tetapi saat ini kita harus bicara tentang bagaimana mutu pendidikan harus kita berikan. Pendidikan inklusif, bagaimana anak-anak, semua anak harus memiliki rasa percaya diri, tidak boleh ada yang melemahkan percaya diri anak-anak siapapun apapun kondisinya. Terakhir, nah pertanyaan lain, apakah pendidikan inklusi hanya mimpi dan ilusi? Nah ini akan sangat berpengaruh, akan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, sikap kita, pengetahuan kita, fleksibilitas dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan hingga kepada individu guru, orang tua, dan anak. Mungkin terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Prof. Dante. Saya dari tadi lihat alatnya Prof. Dante ya. Dr. Dante punya alat betul-betul kata per kata cepat sekali ya, dan pengalaman beliau luar biasa. Tidak, kalau misalnya kita melihat bahwa Dr. Dante bisa menjadi dokter, ya kita ingin supaya anak-anak yang mempunyai kebutuhan inklusif seperti ini kita juga mendapat akses pendidikan. Ya, kami buka tanya jawab, waktu tanya jawab kepada dua pakar kita ini. Kita memang kehabisan waktu, tetapi kalau misalnya ada yang ingin bertanya, ya, dan pertanyaan ini pasti akan menolong kita semua. Mungkin ada yang bertanya, boleh angkat tangan Bapak. Ada yang menolong saya untuk memberikan Bapak sebelah sini. Ya, ada lagi mungkin tiga pertanyaan. Ya, Bapak, Mbak yang di sana, lalu ya Ibu di sini. Ya, silakan. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Bapak dari mana? Atau penanya dari mana? Terus ditanyakan kepada siapa? Terima kasih Pak. Oke, selamat siang semuanya. Jadi pertanyaan saya perkenalan dulu. Nama saya George. Jadi saya punya pertanyaan untuk Pak Eka. Tadi terkait dengan VUCA, kenapa di dalam kurikulum yang sudah pernah berjalan dan yang sedang berjalan itu tidak pernah ada segmen untuk penekanan moral. Nah, kemudian sudah seberapa menjadi prioritas edukasi moral di Indonesia. Jadi saya punya studi kasus seperti ini. Untuk tadi Pak Eka mention bahwa kita ada terjadi konflik antara guru dan anak, itu disebabkan oleh anak yang mempunyai kelebihan informasi dibandingkan generasi yang sebelumnya. Tetapi untuk sisi moral sendiri itu kita nggak pernah sepakat seperti itu. Nah, di sisi lain kita itu membela anak bahwa anak itu yang harus kita mengerti. Tapi di sisi lain juga anak itu punya kewajiban moral untuk menghormati orang yang lebih tua seperti itu. Nah, kemudian ada studi kasus lagi juga terkait dengan tadi segmennya juga sama dengan Ibu. Nah, bahwa di berita-berita yang sebelumnya kita dengar terjadi di Sumatera bagian selatan bahwa seorang ayah dan anak dan adik dari perempuan disabilitas itu dalam tanda kutip bersetubuh dengan adiknya itu, adiknya yang mengalami disabilitas. Nah, sebenarnya yang menjadi permasalahan edukasi kita itu apakah moral atau kemajuan kita dalam memanage edukasi itu masih cukup kurang baik seperti itu. Nah, karena dari tadi saya lihat di dalam pemaparannya Pak Eka tidak ada penekanan sama sekali tentang moral. Nah, moral ini yang sebenarnya kita sebagai manusia itu juga sebenarnya belum pernah lulus. Segitu aja. Terima kasih. Langsung. Ya, baik. Sebetulnya begini, persoalannya adalah ini antara apa yang dianggap sebagai
moral, ya, di antara kita ini pertama itu udah berbeda-beda, ya. Nah, lalu sebetulnya Kemdikbud itu sudah punya yang namanya positif disiplin dan pendidikan karakter. Hanya yang selalu jadi persoalan di kita adalah tidak bisa menerapkannya itu seperti apa, ya. Jadi kalau kita gini, kalau moral itu harus bisa dibedakan antara moral dan sopan santun, ya. Sopan santun itu susah diajarkan, kenapa? Karena dia itu sangat kontekstual. Orang Batak punya sopan santun yang berbeda dengan orang Jawa. Apa yang dibuat orang di orang Batak itu misalnya sopan, belum tentu. Tapi apa yang sama dari kita semua itu adalah moral universal namanya. Kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat. Itu yang kita tidak punya. Di Indonesia ini kita nggak punya yang namanya apa, Pak? Kompas moral. Di jalanan itu kita lihat tuh. Kita bicara soal menghargai manusia. Di mana di Indonesia ini orang mau nyebrang itu dikasih jalan? Nggak ada. Jadi kita itu selalu menggunakan moral itu menilai orang lain, bukan menilai diri kita. Padahal moral itu adalah mengontrol diri, kan? Nah, ini bapak-bapak di Kemdikbud sana juga mungkin belum paham gitu, bahwa kita itu harus diajarkan itu tentang moral itu sejak kecil. Jadi jangan yang misalnya gini, cium tangan, hubungannya dengan moral di mana? Begitu COVID nggak ada yang berani cium tangan. Apa itu artinya orang tidak menghormati? Nah, yang paling penting itu adalah mengajarkan rasa hormat. Kalau kita ini religius, kita menghormati Tuhan, maka yang kita harus hormati adalah ciptaannya. Ciptaan itu bukan manusia saja, binatang, tanaman, alam raya. Apakah kita sudah menghormatinya? Membuang sampah itu tidak menghormati penciptanya. Kenapa? Itu merusak alam raya yang Tuhan sudah ciptakan. Yang begini-begini itu tidak diajarkan. Yang diajarkan itu adalah kalau ada orang tua lagi ngomong, dengarkan, gitu kan? Nah, kalau ngomong itu harus pelan. Ya buat orang Batak, gak apa-apa kan? Ngomongnya kenceng, yang penting tidak memaki gitu. Tapi ada orang yang ngomongnya halus, tapi nyakitin hati orang gitu. Jadi yang begitu itu sebetulnya kalau yang namanya moral universal itu diajarkan Bapak Ibu, yang lain-lain itu pasti selesai. Tapi kalau yang urusan ritual, tata kerama itu yang diajarkan duluan, basis moralnya tidak, itu tidak akan berhasil. Ya, jadi kalau kami mengembangkan itu, ya, namanya disiplin positif itu berbasis pada moral. Tapi ketika itu udah sampai di orang lain, Pak, kita udah nggak bisa kontrol itu mereka melakukannya, melatihkannya seperti apa gitu. Tapi poinnya betul bahwa moral itu penting diajarkan. Harusnya saya nggak tahu kenapa di Kemdikbud itu ada disiplin positif, ada karakter. Harusnya itu jadi satu. Ya, diajarkan satu dengan cara yang benar. Pertama, orang harus punya kompas moral. Jadi kompas moral itu kan namanya kompas, Pak. Jadi kita tahu kalau kita melakukan sesuatu itu diri kita itu langsung tahu bahwa itu salah. Kalau melanggar aturan, ya menyogok polisi, itu harusnya kita tahu bahwa itu nggak boleh kan. Tapi kita nggak punya kontrolnya itu. Ya. Nah, bagaimana caranya itu masuk di kurikulum? Waduh, itu kita harus ngomong sama yang Pak Menteri yang baru lah nanti. Mudah-mudahan dia mau mendengarkannya. Makasih. Mohon maaf sekali karena tadi kita terlambat untuk memulai. Jadi saya menyatakan sesi ini selesai, tetapi mohon Bapak atau Ibu Dante kalau misalnya masih ada yang bertanya bisa langsung bertanya kepada Bapak dan Ibu yang luar biasa ini. Karena saat ini kami dari panitia ingin mengundang Bapak Eka dan Ibu Dante untuk menerima sekedar bingkisan. Ya ini besar sekali, nanti ada yang membantu untuk membawakan Ibu. Tetapi mohon diterima dulu. Pertama ya oke. Ini untuk Pak Eka.
kasih. Berat ya. Bu. Ini untuk Ibu. Nanti kami akan bawakan. Siap. Tapi kita foto aja. Terima kasih. Oke.